Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Agus Fauzi selaku Ketua Forum Masjid Citra Indah untuk menyampaikan hal-hal kepada para jemaah sekalian. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka mengikuti serangkaian penyelenggaraan sholat Idul Adha tahun 1439 Hijriah. Kedua, marilah sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas nama rekan-rekan pengurus Forum Masjid Citra Indah Sidi, saya Ketua FMC menyampaikan sejumlah hal. Yang pertama, bahwa dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini kami sudah menyelenggarakan sejumlah serangkaian acara atau serangkaian kegiatan. Yang pertama, sebelum sekitar 20 hari yang lalu kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyembelihan hewan kurban yang diikuti oleh 31 PKM se-Citra Indah. Pesertanya sekitar 60 orang. Kemudian yang kedua, kita juga menyelenggarakan zikir dan sholawat yang diikuti sekitar 300 orang dari remaja masjid se-Citra Indah City. Kemudian pada hari ini kita melaksanakan serangkaian sholat Idul Adha yang insya Allah dihadiri oleh jamaah kaum muslimin se-Citra Indah yang diperkirakan sekitar 20.000 orang. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa laporan yang masuk ke Forum Masjid Citra Indah bahwa dari 30 PKM yang menyelenggarakan atau menerima dan menyalurkan hewan kurban yang berupa sapi sebanyak 65 ekor. Kemudian kurban berupa kambing sebanyak 401 ekor. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, Forum Masjid Citra Indah selalu mengajak kepada kaum muslimin di Citra Indah ini, marilah kita senantiasa menjaga persatuan, bukan hanya sesama muslim, tetapi juga persatuan sesama umat manusia, meskipun mereka berbeda agama dan berbeda etnis. Begitu pentingnya persatuan yang sudah kita implementasikan di negara Indonesia ini, maka terwujudnya yang baru saja lewat kita peringati adalah
kemerdekaan Indonesia yang ke-73. Karena kemerdekaan Indonesia ini juga tidak lepas dari persatuan Indonesia. Bukan hanya persatuan itu mengikat satu iman di antara kita, tetapi satu tanah air, satu perasaan sebagai sesama umat manusia atau ukhuwah basyariah, satu tanah air, ukhuwah watonia, dan juga persaudaraan antar umat beragama di Indonesia ini. Maka terwujudlah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa FMC selalu mengajak kepada umat muslim di Citra Indah City ini bahwa Islam sebagai agama dakwah. Marilah kita contoh sebagaimana cara-cara yang dilakukan oleh para wali songo, yakni mendakwahkan agama kita dengan mencantelkan, dengan mengkaitkan ajaran agama melalui tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat, budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, sehingga guncangan apapun yang terjadi di Indonesia, guncangan politik, guncangan fisik, guncangan sosial, ekonomi, tidak bisa meluruhkan, tidak bisa meruntuhkan kehidupan agama Islam di masyarakat ini. Siapapun presidennya nanti, siapapun kepala daerahnya, jika Islam diterapkan atau jika Islam dikaitkan, dicantelkan pada kebiasaan, pada tradisi-tradisi yang hidup di masyarakat kita, maka itu tidak akan berpengaruh oleh dinamika Islam di dalam mendinamisir perubahan masyarakat. Karena itu Islam yang digemborkan oleh FMC adalah Islam yang memiliki kearifan lokal, Islam yang santun terhadap kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, sehingga proses akulturasi itu sendiri bukan berarti mencampur adukan antara apa yang syar'i dengan apa yang itu menjadi tradisi, tetapi keduanya saling mengikat, keduanya saling membaur. Meskipun ada hal yang dibedakan, adalah dalam rangka memperkuat Islam itu sendiri yang hidup di masyarakat. Karena itu dakwah-dakwah para wali songo, para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan nasional kita, yang notabene adalah para kiai, yang notabene adalah para ulama, patut kita contoh, patut kita kembangkan di Citra Indah City ini. Yang kedua, selalu tidak jemu-jemu saya sampaikan kepada hadirin, kepada jamaah, kepada kaum muslimin Citra Indah City, marilah kita senantiasa menjaga persaudaraan dengan umat lain, dengan saudara-saudara kita yang Katolik, dengan saudara-saudara kita yang Kristen, dengan saudara-saudara kita yang Hindu, dengan saudara-saudara kita yang Buddha, dengan saudara-saudara kita yang Konghucu, karena mereka adalah juga makhluk Allah SWT, karena mereka juga memiliki hak yang sama, dan kewajiban kita sebagaimana sudah diajarkan oleh Rasulullah, melindungi hak-hak mereka, melindungi nyawa mereka, melindungi harta mereka, termasuk melindungi ibadah-ibadah mereka, sepanjang mereka juga tidak mengganggu kita. Itulah sebagaimana piagam Madinah yang sudah diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu. Itulah yang harus kita contoh, itulah yang harus kita implementasikan di Citra Indah City, sehingga Islam menjadi dinamisator, menjadi katalisator, menjadi inovator di dalam membentuk masyarakat sipil, atau dalam bahasa agama kita membentuk mabadi khairul ummah, membentuk masyarakat madani, masyarakat yang memiliki kemandirian terdiri atas kaki kita sendiri, tanpa adanya guncangan atau pengaruh dari perubahan politik, perubahan sosial, ataupun perubahan budaya yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Himbauan saya, inilah
yang senantiasa kita gemborkan, kita kumandangkan, sebagaimana juga kita mensitir salah satu potongan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Berpeganglah kepada tali Allah, berpeganglah kepada tali Islam secara jamaah, secara berjamaah, dan janganlah bercerai-berai. Apapun mazhab kita, sebagaimana pidato saya di sholat Idul Fitri yang lalu, marilah kita bangun ukhuwah bainal muslimin. Kita bangun ukhuwah Islamiyah tanpa memandang kita berbeda mazhab, tanpa memandang di antara kita ada perbedaan organisasi. Itu hanya cara kita, hanya strategi kita di dalam berdakwah, strategi kita di dalam beramal soleh. Namun perbedaan itu hendaklah menjadi perekat, hendaklah dipandang sebagai saling menggantungkan diri di antara kita, saling mengkaitkan supaya persatuan umat Islam ini terbangun dengan baik. Karena justru di antara kita terdapat kekurangan yang secara bersamaan juga terdapat kelebihan yang sama-sama kita butuhkan di antara kita. Terima kasih sambutan saya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini berharap marilah kita hikmat mengikuti serangkaian sholat Idul Adha ini, dan saya mohon kepada para hadirin, ikutilah sholat Idul Adha ini sampai dengan selesai. Bukan hanya mengikuti sholat berjamaah, tetapi juga kita mendengarkan khutbah yang akan diberikan oleh khotib nanti. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua FNC yang sudah menyampaikan